Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau izinkan kami datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi, izinkan juga hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan otoritas Tuhan, dengan hikmat akal budi dari Tuhan, sehingga apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, lebih daripada itu, Roh Kudus kiranya menyingkapkan, mengurapi, memberkati, memakainya, sehingga hamba-Mu dimampukan memaparkan firman Tuhan lebih daripada apa yang hamba-Mu sudah persiapkan. Mohon Tuhan yang mengampuni atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, sehat, luar biasa, dan tetap survive. Sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali Tuhan izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian, menyimak, dan diberkati oleh firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengatasi rasa putus asa. Izinkan saya membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat 8. Kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mengatasi rasa putus asa. Putus asa merupakan salah satu gejala depresi. Jika tidak diatasi dengan baik dan cepat, perasaan ini tidak hanya dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tetapi juga dapat mengarah kepada tindakan yang membahayakan diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Orang-orang yang mengalami gejala putus asa, mungkin saja mereka masih bisa tetap beraktivitas dengan segala rutinitasnya, namun mereka tidak dapat merasakan adanya kebahagiaan dalam hidup. Mereka tidak bisa merasakan semangat dalam hidup, tidak akan fokus dengan pekerjaannya, dan tidak akan pernah maksimal dalam melakukan tugas kesehariannya sesuai dengan kapasitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-5, di sana dinarasikan bagaimana bangsa Israel mengalami tekanan yang sangat berat dari Firaun. Mereka diperbudak dan dipaksa bekerja jauh lebih berat dari sebelumnya. Mereka tidak bisa menolak atau berbuat apapun untuk keluar dari perbudakan yang mereka alami. Akibat tekanan yang sangat berat tersebut, mereka kemudian menjadi putus asa. Itulah yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8.
putus asa menyebabkan bangsa Israel tidak dapat mendengar perkataan Musa. Padahal Musa hendak menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Pesan Allah yang merupakan jawaban dari doa yang selama ini mereka naikkan kepada Tuhan. Yang selama ini mereka serukan kepada Allah. Tidak hanya akan memulihkan kondisi dan keadaan mereka yang begitu sangat berat, tetapi juga merupakan janji Allah kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka umat Tuhan benar-benar akan digenapi. Putus asa merupakan tanda seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan berkuasa mengatasi setiap masalah, memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan tidak pernah terlambat. Putus asa membutakan mata iman seseorang kepada otoritas dari Tuhan. Mereka melihat persoalan itu jauh lebih besar daripada Tuhan, sang pemilik tunggal kehidupan. Sehingga bangsa Israel tidak lagi melihat solusi dan jawaban yang datangnya daripada Tuhan. Mereka lupa harus minta tolong kepada siapa lagi. Rupanya hal inilah yang membuat bangsa Israel menjadi putus asa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi rasa putus asa? Yang pertama adalah menenangkan diri dan segera berdoa. Jika seseorang mengalami gejala putus asa, maka hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri sedapat mungkin. Menenangkan diri sedapat mungkin. Salah satunya dengan melatih pernapasan. Hirup udara melalui hidung sambil memejamkan mata, dan buang perlahan-lahan melalui mulut. Hal itu bisa dilakukan dengan berulang-ulang. Maka kemudian setelah mengalami rasa tenang, segeralah berdoa. Segeralah berdoa. Sebab hanyalah orang-orang yang merasakan tenang yang bisa melakukan doa yang fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, putus asa harus dilawan dengan menenangkan diri, lalu kemudian berdoa kepada Tuhan. Putus asa tidak bisa diselesaikan tanpa berdoa. Putus asa tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diatasi tanpa menenangkan diri terlebih dahulu. Berdoa berarti berseru kepada Tuhan, menyerukan apa yang menjadi beban, menyerukan apa yang menjadi masalah, dan dialamatkan kepada Tuhan. Berdoa juga berarti mendengarkan Tuhan berbicara. Kita harus memberikan diri, kita harus memberikan hati, kita harus memberikan telinga rohani untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Sebab Tuhan memiliki bagian, memiliki giliran untuk berbicara, menyampaikan jawaban, menyampaikan solusi atas setiap beban, atas setiap persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Untuk itu Tuhan mengharapkan ketika seorang dilanda oleh rasa putus asa, orang yang bersangkutan harus kemudian berdoa kepada Tuhan, mengutarakan, mencurahkan isi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian giliran
orang yang berdoa, giliran Anda ketika usai mencurahkan isi hati kepada Tuhan, selanjutnya kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Doa berarti berseru kepada Tuhan Sang Kali langit dan bumi. Kita percaya Tuhan yang sanggup mengatasi langit dan bumi, sebab Dia memang pencipta tunggal atas langit bumi beserta dengan isinya. Maka kemudian jika kita berseru kepada Tuhan, tentulah Tuhan sangat berkuasa untuk mengatasi setiap persoalan umatnya, masuk berkuasa mengatasi rasa putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Jika Anda dan saya bersungguh-sungguh berdoa, kita mengimani, kita percaya bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan sungguh sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Sekarang yang kedua, bagaimana cara mengatasi rasa putus asa? Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cobalah untuk mengenali masalah apa yang Anda sedang alami dan mulai memberanikan diri untuk menghadapinya. Jangan lari dari masalah tersebut. Ingatlah bahwa sekecil apapun jenis masalah yang tengah Anda alami tidak akan pernah selesai jika tidak diselesaikan. Olehnya jangan diamkan masalah, apalagi lari dari masalah. Sebab setiap masalah bisa selesai jikalau kita memang menyelesaikannya. Kita harus menghadapi dan menyelesaikannya. Pastikan setiap masalah pasti ada solusi dan jawabannya. Apapun jenis masalah, kecil, besar, ringan, ataupun berat, maka semua pasti ada solusi dan jawabannya. Sama seperti gembok, bagaimanapun ukuran besarnya, maka pasti ada kuncinya. Demikian juga dengan semua jenis masalah, pasti ada solusinya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah atau pencobaan lebih daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Semua yang percaya katakan amin. Setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga menyertakan solusi dan jawabannya. Masalahnya adalah seringkali masalah membutakan mata kita untuk melihat solusi dan jawaban daripada Tuhan. Sebab masalah itu membuat kita mengalami berat, mengalami buta rohani. Masalah itu yang membuat kita menjadi buntu. Oleh sebab itu, pastikan setiap masalah ada solusi dan jawabannya. Maka dari itu, jangan pernah lari dari masalah. Sekarang poin yang ketiga, bagaimana cara mengatasi rasa putus asa. Yang ketiga adalah serahkan semua beban hidup kepada Tuhan. Semua beban hidup harus diserahkan kepada Tuhan. Kita harus membangun satu optimisme dan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua masalah yang kita hadapi tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu sulit jika itu diserahkan kepada Tuhan. Mudah sekali bagi Tuhan untuk menolong siapapun yang datang kepada Dia dan meminta pertolongan dari Tuhan.
Tetapi seringkali kita kurang percaya kepadanya. Terkadang bahkan tidak sering orang mengabaikannya. Dan ironisnya banyak orang menolaknya. Menolak pertolongan Tuhan, menolak intervensi dari Tuhan, menolak mujizat dari Tuhan, menolak kuasa dari Tuhan. Maka sejauh kita menolak kehadiran Tuhan, menolak pertolongan Tuhan, maka selama itu masalah tetap ada. Dan oleh sebab itu kita harus menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang setiap orang yang memiliki beban berat, yang memiliki masalah, agar supaya mereka tidak memikul sendiri. Sebab jikalau mereka memikul sendiri, tentulah mereka menjadi remuk, mereka tidak kuat, mereka tidak berdaya. Oleh sebab itu, maka kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengambil alih setiap beban, setiap masalah yang kita hadapi, lalu menggantikannya dengan kelegaan yang baru. Sehingga kita cakap untuk memikul, cakap untuk menanggung, cakap untuk berjalan. Dan kita berkata, Tuhan sangat baik, Tuhan mempedulikan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan menolong setiap orang yang datang kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Karena kita akan mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya akan paparkan bagaimana kehidupan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, pernah berkata, saya melakukan yang terbaik yang saya tahu, yang terbaik yang saya mampu, dan saya tetap melakukan terus seperti itu. Kehidupannya menjadi sebuah contoh terbaik dari apa yang pernah dikatakannya. Berikut ini bagaimana perjalanan karir dari Abraham Lincoln. 1831 gagal dalam bisnis. 1832 kalah dalam pemilihan anggota legislatif. 1833 lagi gagal dalam bisnis. 1834 terpilih sebagai anggota legislatif. 1835 orang yang dikasihinya meninggal dunia. 1836 mengalami gangguan kesehatan, gangguan syaraf. 1838 kalah dalam pemilihan. 1840 kalah dalam pemilihan. 1843 kalah dalam kongres. 1846 terpilih sebagai anggota kongres. 1855 kalah dalam pemilihan senat. 1856 kalah dalam pemilihan sebagai wakil presiden. 1858 kalah dalam pemilihan senat. 1860 terpilih sebagai presiden ke-16 Amerika Serikat. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Abraham Lincoln? Semangat penuh untuk selalu berjuang dan bertahan dalam berbagai tantangan kehidupan. Tidak pernah menyerah walau sering mengalami kegagalan. Tidak takut gagal dan selalu mencoba untuk bangkit, dan bangkit lagi untuk maju. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan keberadaan Anda semuanya. Apakah Anda pernah mengalami rasa putus asa? Apakah Anda sedang mengalami rasa putus asa? Saya ingin katakan potensi rasa putus asa bisa saja setiap waktu datang menghampiri Anda. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kita semua bisa mengatasi rasa putus asa dengan cara
menenangkan diri, dan segera berdoa. Jangan pernah lari dari masalah. Serahkan semua beban hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Kami terbatas dalam memaparkan firman Tuhan. Namun Allah Roh Kudus yang terus berkuasa menyampaikan firman, menajamkannya, meneguhkannya, serta berbicara lebih detil, lebih kompleks kepada kami semuanya. Bapa Surgawi, jika Engkau mendapati di antara umat-Mu mereka yang mengalami gejala rasa putus asa, hampirilah mereka. Berbicaralah Engkau dengan lembut melalui sabda. Allah Roh Kudus yang terus membuka hati dan pikiran mereka, agar supaya mereka memberikan diri kepada firman Allah. Biarlah firman Allah yang menguatkan, yang meneguhkan, yang meluruskan, yang memperbaiki, yang memulihkan dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus kiranya meneguhkan firman dan mementeraikannya supaya menjadi rema bagi kami semuanya. Mampukan kami hidup berpadanan seturut dengan firman. Jadikan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, mencerahkan, menguatkan, memberkati, menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.